Alkitab yang kita sudah skip 1 minggu yang lalu karena ada 10 hari berdoa. Dan seberapa yang hadir kita akan segera memulai acara ini karena waktu berjalan terus. Marilah kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing melalui doa dalam hati. Kita mulai. Amin. Kami silakan pada Saudara Lloyd untuk lagu pembukaan atau Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Through death into life everlasting, he passed and we follow him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than the conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Amen. Amin. Terima kasih Lloyd. Marilah kita tunduk kepala untuk doa pembukaan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, di pertengahan minggu ini ya Bapa,
Kami datang kepadamu, kami berterima kasih, kami selalu merasakan berkat-berkat yang limpah yang Kau selalu curahkan pada kami. Pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan pembahasan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan dibawakan oleh Saudara Alder Ferry Gultom. Biarlah Engkau menjamah dia, agar apa yang ia akan bentangkan pada kami dapat menjadi berkat dan mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Memberkati akan saudara-saudara kami yang sudah hadir di acara Zoom ini, dan bagi saudara-saudara kami yang akan bergabung nanti. Dan biarlah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, akan memberikan pada kami pengertian yang datang daripada-Mu saja. Kami mau berdoa untuk acara ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, seperti biasanya pada saat ini kita akan masuk kepada break rooms yang akan diatur oleh Pendeta Praban. Dan inilah pokok doa yang akan kita doakan, yaitu kita akan berdoakan kecurahan Roh Kudus bagi jemaatnya. Kita akan berdoa untuk penginjilan di Amerika dan di Indonesia. Dan kita akan mendoakan kepada seluruh gembala-gembala jemaat dan keluarganya, dan semua juga pemimpin-pemimpin atau pelayan-pelayan jemaat. Dan juga kita akan berdoa untuk orang-orang muda dewasa di gereja kita. Kita berdoa untuk anggota keluarga kita masing-masing. Dan kita berdoa akan pekerjaan kita, pekerjaan siap-siap anggota. Dan juga mereka yang sakit, dan juga yang berduka pada saat ini. Kita tahu keluarga Tabarat dan keluarga Dien, dan saudara-saudara yang dalam pergumulan iman. Dan kita akan doakan khusus juga kepada Elder Ferry Gultom yang akan membentangkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan masuk kepada break room yang nanti akan diatur oleh pendeta. Baik, saudara, silakan dipencet join ya. Terima kasih. Ibu Susi Tani, ditunggu di room 3, klik join.
Di sini kami minta di dalam nama anak Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Sepertinya tadi doanya belum selesai sih, tapi udah digabung ke sini. Baik, semuanya sudah bergabung? Ya, thank you Elder. Nanti kita improve sampai 7:30 ya. Baru kita tutup. Merajalela penyakit ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Agar kami diberikan hikmat, akal budi, untuk tahu menjaga kesehatan kami dengan segala pola kehidupan kami. Kami diberikan hikmat, akal budi, agar kami tidak sembrono, sehingga kami dapat melakukan yang sebaik-baiknya dengan petunjuk Roh-Mu yang suci, untuk tidak tertular oleh penyakit ini. Berkati keluarga-keluarga dari umat-umat Tuhan, baik yang ada di Ciasda, di Colorado, maupun di tempat-tempat yang lain, serta di Indonesia. Agar kami boleh selalu menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, dan dengan berkat Tuhan kami boleh dipergunakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan, menjadi saluran berkat-Mu. Berkati hamba Tuhan, Elder Ferry Kultom yang akan menyampaikan pekabaran pada malam hari ini, agar hikmat akal budi Tuhan berikan kepada dia, segala sesuatu yang dipaparkan sepanjang acara pada malam hari ini boleh menjadi bekal bagi pertumbuhan iman kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersama dengan kami sepanjang acara pada malam hari ini Tuhan. Mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita sudah menyelesaikan sesi berdoa dan saya yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar akan doa-doa kita dan akan menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau pembahasan yang akan dibawakan oleh Ferry, kita dengarkan lagu. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Gunung dan lembah hai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba kesembelikan datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.
Baiklah, kita berikan kesempatan kepada Elder Ferry Gultom untuk membawakan firman Tuhan pada saat ini. Baik, terima kasih saudara-saudara. Selamat hari Rabu malam ya untuk yang ada di Colorado. Mestinya di schedule-nya hari ini Elder Alwin Simanjuntak yang berbicara, tapi tadi siang dia call saya, dia bilang dia ada alergik sama batuk kayaknya. Mengganggu sekali dia bilang kalau dia berbicara. Jadi semakin dia berbanyak bicara, terlalu dry, jadi agak susah dia mau menyampaikan firman malam ini. Jadi dia minta saya untuk switch ya. Nanti bagian dia yang ambil, bagiannya dia sekarang saya yang ambil. Letter rain ya. James 5 verse 7 and 8. Be patient, the brother and sister, until the Lord coming. See how the farmer wait for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You to be patient and stand firm because the Lord coming is near. Ya. Sebelumnya kita berdoa sekali lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu bersama dengan hamba-Mu di dalam menyampaikan kabaran hujan akhir ini ya Tuhan. Terima kasih. Ampuni dosa kami banyak. Sehingga kami minta di dalam nama Anak Yesus Kristus penembus dosa kami. Amin. Kalau kita lihat ya di chronology of the last day even ya, latter rain ya, hujan akhir, loud cry ya, sama pekabaran malaikat yang ketiga yang kita sudah tahu itu Sandelo ya, itu akan berjalan paralel dia bersama-sama ya, dia akan berjalan bersama-sama. Nah, sekarang ini ya, bagaimana kita melihat bagaimana persiapan umat-umat Tuhan, persiapan kita, the remnant ya, lebih more specific the remnant, yang artinya umat-umat Tuhan yang setia ya pada waktu itu, yang siap untuk menerima hujan akhir. The work will be similar to that of the day of Pentecost, as the former rain was given in the outpouring of the Holy Spirit at the opening of the gospel, to cause the upspringing of precious seed. So the latter rain will be given at its close for the ripening and of the harvest. Ya. Jadi kalau kita lihat petani-petani, ya dalam mereka menanam, let's say lah menanam gandum atau padi, ya mereka mengharapkan pada waktu padi tersebut, pada waktu gandum tersebut untuk siap mau dipanen, ya ini jangka waktu siap untuk mau dituai, mau dipanen hasil dari usaha tani mereka. Mereka mengharapkan supaya panennya itu bisa bagus, panennya itu menghasilkan yang terbaik, ya. Mereka selalu mengharapkan ada hujan yang terakhir sebelum padi-padi tersebut, sebelum gandum-gandum tersebut, ya, bisa dipanen secara maksimal. Jadi mereka mengharapkan ada satu hujan terakhir, ya, sebelum waktunya tanaman-tanaman tersebut dipanen. The latter rain developed a Christ-like character. Ya,
Jadi pada saat itulah, pada waktu itulah nantinya, ya, letterin yang kita terima, kecurahan Roh Kudus yang kita terima nantinya, itulah yang akan mengubah, ya, hidup kita seperti Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar lebih detail lagi, ya, belajar lebih detail lagi. Persiapan-persiapan apa saja yang kita harus lakukan supaya hujan akhir itu bisa menjadi bagian kita masing-masing. Ya, we should pray earnestly for the descent of the Holy Spirit. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, setiap pertemuan yang kita lakukan selalu ada himbauan untuk masing-masing kita untuk berdoa sungguh-sungguh supaya kecurahan apa? Roh Kudus. Hampir di setiap pertemuan gereja kita selalu kita dihimbau untuk memohon kepada Tuhan, ya, kecurahan Roh Kudus. Yang kedua, we must humble our heart in true repentance. Kita harus merendahkan diri, ya, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini yang kadang-kadang, ya, bagi kita umat-umat Advent, ya, kita masih merasa pertobatan yang seperti apa, kerendahan hati yang seperti apa yang kita butuhkan, ya, supaya kita bisa mendapat kecurahan Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan, ya, Yesus sebagai pencipta, Ia datang ke dunia ini, Ia menciptakan semua, bukan hanya kita, saudara. The whole universe, ya. Kalau dibilang kita ini manusia yang diciptakan hanya bagaikan apa? Sebuah titik di dalam ciptaan yang Tuhan ciptakan. Kemarin saya coba nonton Discovery Channel, ya, mengenai universe. Bagaimana Tuhan itu menciptakan semua planet-planet, semua matahari-matahari, semua bintang-bintang yang kita tidak bisa hitung berapa banyaknya. Dibandingkan kita, katanya itu bagaikan suatu titik yang mungkin dibandingkan dengan semua ciptaan Tuhan, tetapi, ya, Tuhan itu sangat peduli dengan kita ini. Dikatakan meskipun hanya kita saja, ya, yang harus diselamatkan, Tuhan Yesus itu siap untuk mati untuk kita. Kerendahan hati. Bagaimana Tuhan itu merendahkan hatinya, ya? Bagaimana kita harus denial ourselves, penyangkalan diri, supaya kita bisa merendah hati. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak layak, kita ini sesuatu yang kadang-kadang nggak ada artinya, ya. Tetapi Tuhan itu mau menyelamatkan kita. Bagaimana kita merendahkan hati kita? Ya, kita sebagai manusia kadang-kadang, oh, saya hebat, saya bisa ini, saya bisa itu, ya. Yang kedua juga dihimbau true repentance. Ini yang kadang-kadang juga kita kadang-kadang bertobat setengah-setengah, ya. Bertobat kalau itu enak untuk kita. Kalau nggak enak, ya kita nggak bertobat, ya. Jadi orang yang akan mendapat kecurahan Roh Kudus pada hujan akhir nantinya hanyalah orang-orang yang bertobat. We must put away our strife and decisions. Ya. Artinya, ya, kita harus menyampingkan semua perselisihan di antara kita bersaudara. Ya, kadang-kadang abang dan adik pun kita masih berselisih di dalam rumah tangga, di dalam gereja,
ya dengan satu dengan yang lain. Saya tidak suka dia ya jadi pemimpin. Saya tidak suka kalau dia yang mengatur-ngatur. Ya, kita harus put away semua perselisihan kalau kita mau menjadi bagian mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Love one another, saling mencintai satu dengan yang lain. Ya, kadang-kadang juga sulit. Perintah Tuhan juga dikatakan, kasihilah juga musuhmu, cintailah mereka. Bagaimana kita membuat ya love one another ini menjadi priority di dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa mendapatkan apa? Kecurahan Roh Kudus tersebut. Total surrender required. Ya, penyerahan yang sungguh-sungguh. Kita harus menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan setengah-setengah. Clearing the way for the latter rain. Ya, kita harus membersihkan semua di dalam diri kita. Ya, supaya latter rain itu bisa menjadi bagian kita. Become active labor in Christ service. Ya, ini juga banyak pro dan kontra. Seperti apa active labor ini? Ya, supaya kita bisa menjadi bagian. Apakah memang kita harus mengabar Injil? Ya, apakah saya yang tidak bisa berbicara? Apa yang kita harus lakukan? Masing-masing kita, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kita paling tidak satu spiritual gift, karunia roh, paling tidak satu. Ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ya, tergantung, ya. Tetapi paling tidak kita memiliki satu. Dan yang satu ini dikatakan kita harus mengembangkan, ya. Jangan di dalam ilustrasi yang Tuhan bilang ada orang dikasih satu, ya dia cuma tanam aja. Ya, dia tidak gunakan itu spiritual gift tersebut. Bagi kita, ya, kita harus, ya, pendeta juga pernah buat himbauan bagi kita, ya. Dia punya study, ya, how we wanna know what is the spiritual gift yang kita punya, ya. Jadi nanti kita bisa isi pertanyaannya, ya. Akhirnya kita bisa tahu spiritual gift apa yang kita miliki. Ya, kalau saudara mau interest, ya, ingin tahu spiritual gift apa yang saudara punya, ya, bisa menghubungi pendeta Praban. Dia punya study yang bagaimana kita bisa mengetahui, ya, apa spiritual gift yang kita punya. Keep the vessel clean and right side up. Ya, kita harus istilahnya membuat tubuh kita ini sehat, clean di dalam pemikiran, dalam kesehatan kita. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, ya, mengenai pertarakan, health reform, ya, kenapa Nyonya White menghimbau kita sebagai umat-umat Tuhan untuk ke sana larinya, ya, mengarah ke sana. Kalau saudara lebih digging lagi, ya, dikatakan pada akhirnya umat-umat Tuhan akan meninggalkan daging. Ini untuk persiapan latter rain, ya. Istilahnya kalau kita memang tidak membersihkan diri kita di dalam pemikiran kita, kesehatan kita nggak akan dapat kecurahan, nggak akan, ya. Jadi itu apa? Kenapa Nyonya White selalu menghimbau, ya, mari kita bertarak, health reform. Ini ke sana larinya, ya. Bagaimana persiapan kita untuk mendapat kecurahan Roh Kudus? Not all will receive the latter rain, ya.
only those who are living up to the light will receive greater light. Unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtue, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the latter rain. It may be falling on heart all around us, but we shall not discern or receive it. Ya, jadi tidak menjamin ya kita sebagai anggota masih Advent hari ke-7 akan menerima hujan air. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Saya ada nanti beberapa pertanyaan yang ya kita akan angkat, yang mungkin nanti kita akan discuss dengan Pendeta Praban untuk mendapat keterangan yang lebih detail, ya. As the storm approached, a large class who have professed faith in the third angel message, but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the rank of opposition by uniting with the word and partaking of its spirit. They have come to view matters in nearly the same light. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy, popular side. Ya, ini amaran yang cukup keras. Banyak pembicara ya mengutip tulisan ini. Ya, ini amaran yang sangat keras sekali, saudara. Ya, jadi pada waktu nanti Sunday Law ingin dimulai, ya. Bagi umat-umat Tuhan dikatakan, bagi umat-umat Tuhan yang mereka tidak menghidupkan, ya, mereka tidak menghidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan mereka, ya, dikatakan di sini apa? Sedikit atau banyak yang murtad, saudara. Large class, banyak sekali, dikatakan banyak dari kita, dari orang-orang Advent, ya, yang tidak menghidupkan kehidupan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada waktu nanti Sunday Law itu akan dimulai, ya, akan banyak yang murtad, akan banyak keluar, ya. Mereka akan memilih pilihan yang gampang dan populer. Iya, mereka akan mengikuti ke sana. Bukan mengikuti apa yang telah diajarkan kepada masing-masing kita. Ya, kelihatannya dikatakan bahwa light-nya itu cahayanya kelihatannya sama, ya, tetapi berbeda. The young will not be seduced into sin if they would refuse to enter any path save that upon which they could ask God blessing. If the messengers who bear the last solemn warning to the world would pray for the blessing of God, not in the cold, lidless, lazy manner, but fervently in the faith as did Jacob, they would find many places where they could say, I have seen God face to face, and my life is preserved. They should be accounted of heaven as prince having power to prevail with God and with the man. Ya, Nyonya juga melihat, ya, bagi anak-anak muda kita, kalau mereka, ya, selalu mengabaikan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada mereka dan tidak mau, ya, mengikuti iman seperti Jacob, ya, mereka juga akan hilang. Jadi pemurnian itu,
ya terjadi sekarang ini kepada masing-masing kita. Terjadi kepada umat-umat Tuhan. Sekarang ini harus kita memurnikan diri kita. Kita harus meninggalkan segala yang jahat, ya, memurnikan diri kita, mengikuti firman-firman-Nya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus ikutin semua. Bukan hanya yang kita suka aja. Ya, yang satu ini saya nggak suka. Saya nggak akan ikutin. Jelas di dalam pelajaran ini kita tidak akan mendapat, ya, kita tidak akan mendapat kecurahan hujan akhir kalau kita hanya mengikuti setengah-setengah. So God people will be surrounded by enemies who are bent upon their destruction, yet the anguish which they suffer is not a dread of persecution of the truth's sake. They fear that every sin has not been repentant of, and that through some fault in themselves, they will fail to realize the fulfillment of the Savior promise. I will keep this from the hour of temptation which shall come upon all the world. If they could have the assurance of pardon, they would not shrink from torture or death, but should they prove unworthy and lose their life because of their own defect of character, then God's holy name will be reproached. Ya. Jadi umat-umat Tuhan yang dikelilingi oleh banyak musuh-musuhnya, ya, mereka akan menderita. Tetapi banyak dari yang umat-umat Tuhan tersebut, ya, mereka itu bukannya takut terhadap aniaya, ya, terhadap pencobaan yang akan datang kepada mereka, tetapi mereka itu takut, ya, kalau dosa-dosa yang mereka miliki itu belum diampuni. Ya. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati seperti umat-umat di akhir zaman. Kita harus mencari sedalam mungkin, ya, dosa-dosa apa yang sampai sekarang ini yang kita masih belum akui kepada Tuhan supaya untuk diampunin. Jadi itulah kerendahan hati yang membawa diri kita untuk lebih mendekatkan dan mau, ya, bisa menerima kecurangan Roh Kudus pada akhir zaman dengan cara kita berusaha untuk mencari tahu sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya. Dosa apa lagi, ya, yang belum kita akui. Dengan demikian, ya, Tuhan akan membantu kita supaya kita lebih bertumbuh, berjalan seperti Tuhan kita. Revelation 3 verse 22. Whoever has ear, let them hear what the Spirit say to the church. Ya, ayat terakhir bagi diri kita. Ya, kalau kita punya telinga, mempunyai pendengaran, kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, dengarlah. Ya, kalau kita mendengar pemberitaan ini, supaya kita masing-masing mempersiapkan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada kita, dengarlah ini. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Kita berterima kasih pada Elder Jerry Gulton yang sudah membawakan akan pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar, bila mana ada pertanyaan, kami akan buka ruang pertanyaan setelah doa tutup. Selanjutnya kami serahkan pada Lloyd atau langsung doa tutup. Saudara Lloyd. Silakan Elder langsung. Thank you. Okay. Baiklah, kita akan menutup acara ini. Kami berikan kesempatan pada Elder Jerry Gulton untuk doa tutup.
Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pekabaran yang Kau berikan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk selalu bersedia untuk menunggu kecurahan Roh Kudus pada akhir zaman nanti ya Tuhan. Supaya masing-masing kami Engkau tetap sucikan, dan masing-masing kami bisa Engkau gunakan untuk menyelesaikan perjalanan terakhir. Ampun dosa kami yang begitu banyak ya Tuhan. Di sini kami minta di dalam nama Anak Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, untuk pelajaran malam hari ini, bila mana ada pertanyaan ataupun tanggapan ataupun tambahan, kami persilakan. Inilah saatnya. Dan nanti Pendeta Praban akan. Oke. Begini Pendeta Praban ya. Kalau kita mempelajari lebih dalam mengenai letter rain ini ya, saya mau coba fokus kepada kita ya, Gereja Masehat Advent hari ke-7. Menjadi pertanyaan, apakah kalau kita tidak menerima hujan akhir, ya, apakah itu ada hubungannya dengan kita, istilahnya pintu kasihan itu sudah tertutup untuk kita? Apakah kalau kita menerima letter rain tersebut, itu merupakan bagian orang-orang yang telah menerima meterai tersebut? Karena ini kan paralel kan, letter rain, pekabaran malaikat ketiga, ya. Apakah kalau misalnya umat-umat Tuhan yang tidak menerima letter rain, itulah umat-umat Tuhan yang sudah murtad, yang tidak bisa lagi untuk kembali? Kira-kira bagaimana, Pendeta? Oke, terima kasih ya Ketua Ferry yang sudah membawakan pelajaran malam ini didasarkan atas buku The Last Day Event. Dan terhadap pertanyaan tadi, apakah anggota gereja Advent yang tidak menerima letter rain, itu artinya pintu kasihan sudah tertutup kepada orang itu. Saudara-saudara, tadi sudah disinggung apa artinya rain. Rain itu artinya melambangkan kecurahan Roh Kudus. Kecurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, ya, dia adalah Allah, salah satu dari 3 pribadi Allah. Yang kedua, kita juga mesti tahu apa fungsi daripada Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam buku Yohanes 16 ayat 6-8, salah satunya adalah menyatakan akan dosa. Lalu dalam Yohanes 14 ayat yang itu disebutkan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi sangat mudah buat kita untuk mengerti the later rain atau the early rain bila mana kita mengenal fungsi daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari ini ya, kalau kita mendengarkan Roh Kudus karena dia tugasnya meyakinkan akan dosa, lalu kita yakin bahwa itu dosa. Lalu kita mengaku. Nah, apa artinya kita mengaku, saudaraku? Mengaku itu artinya kita setuju. Kalau mengaku dosa, artinya kita setuju kalau kita itu salah. Bisa saja kita mengaku dosa, tapi itulah sebabnya dosa kan mesti spesifik yang kita akui. Karena kita setuju, oh Tuhan, saya ini salah tadi. Saya ini salah ngomong. Saya ini menyakiti teman saya. Saya setuju Tuhan, saya ini sudah tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi mengaku itu bukan cuma ngomong. Mengaku itu dalam bahasa aslinya, confession itu dalam bahasa aslinya, we agree. Kita setuju dengan apa yang Tuhan bilang. Jadi setelah kita mengaku, ya Roh Kudus kasih ingat kita mengaku.
ya kita yakin, kita mengaku, lalu kita diampuni toh, diampuni atas dasar jasa-jasa Kristus di kayu salib. Nah, kalau kita berbicara mengenai the early rain dan latter rain, ya itu kan ilustrasi yang digunakan yang menggambarkan mengenai adanya hujan awal di Timur Tengah dan adanya hujan akhir. Tapi jangan lupa, supaya gampang mengerti, di Indonesia juga kita paham itu. Karena kita sering bilang Indonesia itu ada musim hujan, musim kemarau. Toh. Kapan itu musim hujan? Ya mungkin biasanya dimulai yang ada berbernya lah, September, Oktober, November, itu kan, Desember. Nah kalau sudah Januari itu hujan sehari-hari. Itu Februari. Dan biasanya kalau sudah begitu, sudah mendekati nanti bulan Maret sudah musim-musim kemarau. Jadi kalau ada hujan awal, ada hujan akhir, di antara hujan awal dan hujan akhir itu ada hujan. Jadi privilege untuk mendapatkan hujan akhir itu, ya Tuhan kasih hujan setiap hari. Nah, itu bahasanya juga sederhana. Kalau kita menanam, saudara-saudara, kita perlu siram pohon itu setiap hari supaya dia bertumbuhnya subur. Ya, kita siram tiap hari. Kalau kita menanam siramnya cuma sekali di permulaan pada waktu bibit itu mau bertumbuh, kemudian 6 bulan kemudian ya mati pohon itu. Kan gitu. Pengertian hujan awal, hujan akhir, ilustrasi yang gampang itu begitu. Setiap hari kita menerima hujan. Dan itu ada kutipan Ellen White yang under apa tadi itu ya, di bawah persyaratan tadi kan, yang kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Jadi karena kita kita terima, artinya kalau kita menerima hujan setiap hari itu, yaitu kita mesti dengar suara roh Tuhan, dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kan produk daripada Roh Suci, ya kan? Firman Tuhan. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, aduh kita salah ini. Nah, kita bertobat. Nah, waktu kita bertobat, begitu kita dengar firman Tuhan, kita bilang kita bertobat. Itu sama seperti kalau pelajaran kita bilang itu adalah conversion, bertobat. Aduh, saya mau berubah lah. Terus karena kita mau berubah ya kita terus, kan hidup kita ini saudara-saudara banyak sekali yang hidup kita ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau bertumbuh. Jadi saudara-saudara yang disebutkan tadi the latter rain, ya, yang disebut dengan keras karakter itu, ya, itu adalah produk akhir. Produk akhir itu maksudnya kan kita tahu, ya, itu yang disebut karakter itu adalah oleh karena kebiasaan. Kebiasaan itu oleh karena tindakan. Tindakan itu ya oleh karena yang sekali tadi. Jadi karakter itu bukan ya memang kita mempercayai yang doktrin justification by faith seperti pencuri di kayu salib itu, dia kan mati tuh langsung, udah seperti Yesus karakternya karena dia menerima justification by faith. Tapi buat kita yang hidup ini sanctification itu setiap hari. Kita disanctify, makanya waktu doa Tuhan Yesus, kuduskan mereka, sanctify them by your word. Jadi kalau bahasa hujan itu, turunkan kami hujan ya Tuhan. Berikanlah kami roh-Mu, berikan kami firman-Mu. Jadi bahasanya itu begitu. Sama kalau ada orang ya mendengar mengenai mengenai Injil, mengenai Yesus mati di kayu salib, mengampuni dosa. Buat kita orang-orang Advent, ya apalagi Gereja Advent udah biasa. Tapi buat orang, misalnya orang Islam, mempercayai Yesus mati di kayu salib, bisa diusir dari rumah. Bisa diusir dari rumah. Percaya Yesus mati, bangkit, naik surga, bisa diusir dari rumah. Tapi buat orang itu, saudara menerima pekabaran mengenai Injil tersebut, orang itu bertobat. Kan makanya ada istilah tadi itu revival dan reformation kan dalam pelajaran kita itu. Revive itu ya
Kalau bahasa Inggrisnya itu, saudaraku ya, ini saya hanya mau menggambarkan konsep yang sangat sederhana ya. Revive itu sama kayak repentance. Conversion itu sama kayak reformation. Jadi kalau orang dibilang itu bertobat, ya mesti luar dalam. Nah, yang begitu-begitu kan saudara-saudara ada. Kita bisa lihat kok sekarang ini bagaimana orang-orang yang memang betul-betul mengikut Kristus memiliki karakter seperti Kristus. Ada sekarang ini. Cuma kita kan nggak bisa bilang ya, tapi kan ada tuh orang baik sekali ya. Dia setia sama Tuhan, dia ikuti firman Tuhan dari sahabat, dia ikuti, dia berdoa sungguh-sungguh, dia lakukan pengorbanan, dia lakukan penginjilan, dia lakukan semua firman Tuhan dalam hidupnya. Ada yang seperti itu sekarang ini. Jadi firman Tuhan itu sama, saudaraku. Ya, makanya ada orang kan Alkitab bilang berbahagialah dia yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya sudah dalam Tuhan, makanya matinya dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya selalu katakan ya, jangan kita tunggu sampai pencuri kayu salib baru bertobat. Kan beda case kita dengan pencuri itu, beda. Nah sekarang, dengan konsep begitu ya kita sederhana aja. Kalau sekarang ini orang sudah tolak-tolak suara Tuhan, ya tolak-tolak suara Tuhan, apa artinya? Kita sering bilang, itu dosa kepada Roh Kudus yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena itulah Allah yang kasih ingat kita dosa. Kalau yang Allah yang kasih ingat dosa aja disuruh tolak, siapa lagi mau kasih ingat? Tapi karena kalau kita masih kasih memandangkan firman Tuhan, dan orang itu masih mau mendengar, kan masalahnya, saudaraku, orang tidak mau dengar lagi. Tadi kan Tuhan yang tidak mendengar. Ya contoh, kebaktian-kebaktian seperti ini, saudaraku. Banyak umat Tuhan yang sibuk, tidak mau dengar, begitu toh. Padahal banyak kebenaran-kebenaran yang kita pelajari setiap Rabu malam itu bagus-bagus, yang boleh menyiapkan kita untuk bertemu dengan Yesus. Lalu, nah kalau kita sudah sampai hujan begitu, terus ada punya kebiasaan, ya seperti Firaun, ya karena saya lagi belajar buku Keluaran, dia tolak. Ini bicara mengenai orang Advent ya, dia tolak. Selama Yesus masih bertugas di bilik yang maha suci, selama dia masih di sana, kalau dia selesai, selesai. Jadi saudaraku, pekerjaan Roh Kudus itu ya tidak bergantung kepada besarnya penolakan kita. Pekerjaan Roh Kudus selesai kalau Yesus sudah selesai. Sekarang, dengan pengertian seperti itu, ya, apakah akan ada orang-orang Advent yang menolak? Ya, pada waktu tadi kan kalau Bapak sudah sebutkan tadi, The Lateran itu menyiapkan untuk Loud Cry. Jadi orang itu bisa, ada kan kutipannya itu ya, orang itu bisa menyerukan pekabaran malaikat ketiga bila mana Lateran itu diberikan. Jadi kita ngerti, ini ada sandelo. Tapi Roh Kudus itu dicurahkan. The Lateran, saya baca mungkin kutipannya itu ada, cuma memang tadi enggak gitu ya. Ya. At the time the Lateran to give power to the loud voice of the third angel. Jadi the Lateran itu diberikan untuk kepada siapa? Kepada umat-umatnya. Ya, umat-umatnya untuk berani menyatakan dengan suara nyaring, yaitu pekabaran 3 malaikat. Nah, umat-umatnya ini, yang berani ini, kalau pengertian sederhana, ada umat-umat Tuhan yang sudah setiap hari dituntun oleh Roh Kudus. Setiap hari hidupnya sudah menerima sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Ini hanya masalah terakhir. Nah, setelah terakhir, ya. Nah, di situ kan ada umat-umat Tuhan, saudaraku. Contohnya lah, ini contohnya ya, contoh yang supaya gampang. Pak Ketua Ferry Gultom, ya, Tuhan izinkan untuk hidup sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu beliau ini menerima the latter rain, artinya memiliki karakter seperti Kristus. Itu adalah produk akhir, karena sudah terima hujan awal setiap hari. Nah, pada saat Bapak Gultom menerima hujan akhir, dia akan berani menyatakan pekabaran itu. Kepada siapa? Kepada jemaat Jasdak. Ini jemaat Jasdak di situ.
yang namanya tertulis di dalam buku catatan sidang. Itu saudara-saudara, mereka menerima. Itu kan pekabaran itu serentak diberikan, bukan hanya kepada jemaat Siasdak, tapi juga bukan kepada jemaat Siasdak yang melalui channel-channel yang bisa. Nah, di situ kan tergantung. Kalau ada jemaat Siasdak yang menerima, bertobat, sungguh-sungguh dia. Ada juga yang tidak menerima, no? Karena udah kebiasaan berbuat dosa. Lalu begitu juga orang di luar sana, sama. Karena pekerjaan Roh Kudus itu, saudaraku, adalah untuk semua orang. Jadi, jawaban saya seperti itu, ya. Apakah ada apa namanya tadi orang-orang yang tidak menerima the letter rain? Ya, ada, karena dia menolak. Ya, sekarang aja ada orang yang menolak the early rain. Artinya kalau menolak itu nggak mendengar dan nggak melakukan, itu menolak. Cuma karena masih ada pekabaran, orang itu bisa bertobat. Tapi kalau nanti saudara-saudara, namanya letterin yang terakhir. Makanya disertai dengan seruan yang terakhir. Kalau seruan yang terakhirnya itu sudah didengar, sudah ada seruan lagi. Habislah orang itu. Baik anggota gereja maupun yang bukan anggota gereja. Itu Pak Ketua ya. Silakan. Ada pertanyaan di chat, Pendeta. Oh ya, sorry. Salam Pak Pendeta, apakah seluruh umat Gereja Mahasiswa Reset ini sudah bisa dikatakan bersatu dalam Tuhan? Atau apakah hujan akhir ini diterima hanya sebagian kelompok yang tekun berdoa meminta kecurahan Roh Kudus? Hanya sebagian gereja saja, dan apa tanda orang yang kecurahan Roh Kudus yang bisa kita rasakan pada saat ini? Ada kutipan juga yang tadi dibacakan ya, yaitu begini. Turunnya Roh Kudus ya, itu we should pray earnestly ya. Turunnya Roh Kudus kepada gereja ya, itu sebagai hal yang mau dilihat di masa yang akan datang, yang mengenai letterin ya. But tetapi it is the privilege of the church. Itu adalah hak gereja to have it now. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai letterin ya, umumnya kita nanti letterin. Makanya tadi saya terangkan the letterin itu ya lihat aja hujan. Pertama di Pentakosta, habis itu hujan terus. Makanya kita terima Yesus toh. Karena kita terima Yesus, makanya kita jadi pengikut Yesus dan kita menjadi anggota gereja Advent. Karena kita terima the early rain itu. Hujan sampai nanti terakhir. Jadi makanya dibilang it is the privilege of the church to have it now. Oke. Seek for it, carilah untuk itu, pray for it, believe for it. Jadi cari, berdoa, percaya. We must have it. Dia bilang, kita harus mempunyainya. Heaven is waiting to bestow. Jadi saudara-saudara, kalau pertanyaan itu apakah seluruh umat gereja besar sudah bisa dikatakan bersatu dalam Tuhan? Oke. Kalau begini ya saudara-saudara ya, kita harus melihat ya. Kita ini umat Tuhan ini kan berdasarkan buku Wahyu pasal 14 itu ayat 6 dikatakan Injil itu diberitakan kepada segala suku, bangsa, bahasa dan kaum. Gereja kita itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita melihat adanya perbedaan itu sebagai satu kekayaan yang melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Nah, dengan kerendahan hati yang kita miliki, kita bisa melihat perbedaan itu. Jadi bersatu di situ, saudara-saudara, kalau pengertiannya bersatu adalah semuanya mesti sama dengan saya, itu bukan begitu pengertian bersatu. Ya.
Jadi pengertian bersatu itu, kalau kita lihat murid-muridnya berdoa. Jadi dengan berdoa, maka dia bisa bersatu. Udah otomatis. Kalau orang yang berdoa, saudaraku, roh Tuhan, berdoa itu kan heavenly method, metode surga untuk membentuk kita. Ya, jadi kalau dikatakan apakah semua sudah bersatu, ya terang-terang aja kan belum semua, ya toh. Ataukah apakah hujan air ini akan diterima hanya sebagian kelompok yang tekun berdoa meminta kecurahan Roh Kudus? Kalau tadi Pak Ketua Gultom katakan, ya berdoa sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, we humble ourselves. Jadi berdoa itu harus selaras. Hidup kita itu harus selaras dengan doa. Ada kutipan dalam bilang itu. Hidup kita itu selaras dengan doa. Dan cara kita berdoa juga, saudara-saudara, ya diajarkan toh bagaimana kita berdoa. Berdoa itu adalah, ada kutipannya, science of heaven. Jadi itu ilmu sorga yang kita harus pelajari di dalam doa kita itu. Jadi kalau dibilang tekun berdoa itu salah satu saja. Yang lainnya kan dibilang humble our heart in true repentance. Jadi antara doa dan kehidupan itu mesti selaras, true repentance. Kemudian yang lain kan tadi bilang kita harus put away all strife and dissension. Jadi perbedaan-perbedaan yang konflik itu ada, saudaraku, dan konflik itu adalah ada oleh karena dosa. Tapi bagaimana kita menghandle konflik itu yang paling penting, ya, sehingga akhirnya kita bisa bersatu di situ. Jadi kelompok yang tekun berdoa bukan hanya kelompok yang tekun berdoa, ya, tetapi juga yang menghidupkan firman Tuhan. Kemudian apa tanda-tanda orang yang kecurahan Roh Kudus yang bisa kita lihat, terasakan pada saat ini? Sederhana. Jadi apa artinya kecurahan Roh Kudus? Ya kita, kalau bahasa yang sederhana itu, kecurahan Roh Kudus itu kita basah. Karena kalau orang yang kena hujan pasti basah tuh. Ya toh? Jadi artinya Roh Kudus itu kan dilambangkan dengan air, hujan gitu kan, tuh air, ya. Jadi kalau orang itu kecurahan Roh Kudus pada saat ini, ya, tugasnya Roh Kudus apa? Meyakinkan dia akan dosa. Terus apalagi? Menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Lalu apalagi? Memunculkan tabiat Kristus. Jadi itu artinya kalau udah munculkan tabiat seperti Kristus, itu artinya ada perubahan dalam hidup. Kalau bahasa sehari-hari gampang, dia baik loh jadi orang Kristen loh. Dia sabar loh jadi orang Kristen loh. Dia itu rendah hati loh. Dia suka menolong dia suka membantu pekerjaan Tuhan. Jadi itu yang kita bisa lihat ya dalam kehidupan saat ini. Ya, aktif di dalam penginjilan, karena pertobatan yang benar adalah kelihatan sekali itu di dalam membawa jiwa-jiwa ada beban hidup untuk Tuhan. Jadi lalu Ellen White juga ada bilang ya, kepadanya tidak ditunjukkan kapan itu hujan akhir itu ditentukan. Jadi kita tidak tahu. Betul, kita tidak tahu. Sama seperti Sandelo kan kita tidak tahu, no? Kita tidak tahu. Ya, tetapi hujan akhir itu, saudara-saudara, ya, kecurahan Roh Kudus itu adalah pembentukan tabiat yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup. Jadi kalau buat kita semua, ya, gimana hidup saya? Apakah saya ini ya semakin seperti Yesus atau tidak? Apakah saya ada kekurangan? Ada orang, makanya Alkitab bilang dalam 1 Yohanes 2:1, anak-anakku kutuliskan ini supaya kamu jangan berbuat dosa. Apa artinya jangan berbuat dosa? Memiliki karakter seperti Kristus. Tapi kalau kamu buat dosa, apa artinya kamu buat dosa? Tidak memiliki karakter seperti Kristus. Kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus. Jadi gitu ya Pak, Saudara Chandra ya. Satu lagi pertanyaan pendeta. Apakah hujan akhir ini setia, apakah juga diberikan kepada domba-domba yang di luar kandang? Tadi Pak,
Saya nggak dengar bagian pertama. Coba ulangi lagi kalau boleh, karena signal aja. Apakah hujan akhir ya dengan seruan nyaring ini hanya diberikan kepada domba-domba yang setia, apakah juga diberikan kepada domba-domba di luar kandang? Oke. Ini pertanyaan ini ya harus dianalisa dengan pengertian apa arti daripada kecurahan roh, ya kan? Kecurahan roh itu kan Roh Kudus itu menuntun orang kepada seluruh apa? Kebenaran, ya, menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Kemudian umat-umat Tuhan kita tahu ya, salah satu kebenaran adalah hari Sabat. Itu salah satu kebenaran. Jadi menuntun semuanya kepada seluruh kebenaran. Kemudian juga saudara kita tahu bahwa ada domba-domba di luar kandang yang dituntun oleh Tuhan. Nah, yang menuntun itu bagaimana? Melalui firman, ya, melalui pekabaran yang disampaikan oleh 3 malaikat. Nah, pada saat orang di luar kandang itu menerima pekabaran Injil itu, ya, saya lihatnya kenapa saya bilang Injil, saudaraku. Karena memang pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga itu dia punya sumber adalah Injil. Kalau dia terima, saudaraku, matang dia itu. Artinya kan matang. Karena matang, itulah privilege yang hujan akhir itu. Ya, dia itu menjadi matang. Jadi ada domba-domba yang akan Tuhan tuntun kepada kandangnya. Saya rasa di dalam kutipan laut ada itu ya. Ya, orang teman Tuhan banyak yang keluar lalu diisi oleh apa? Oleh domba-domba dari kandang yang lain dalam jumlah yang besar juga. Ada. Ya, soalnya banyak juga ya orang-orang seminar-seminar di luar itu hujan akhir sama laut kera itu hanya diperuntukkan bagi domba-domba di dalam kandang untuk menarik domba-domba di luar kandang untuk masuk. Jadi karena kan itu kan pekabaran malaikat ketiga kan. Kita ini the remnant ya dikasih more specific. Jadi bagi kita the remnant yang setia, ya kita ini akan digunakan untuk membawa mereka ke dalam. Jadi memang yang mendapat kecurahan roh hujan akhir, iya, the remnant yang setia saja. Untuk menyabarkan loud cry untuk supaya mereka domba-domba di luar itu bisa masuk. Soalnya kalau misalnya mereka sudah domba-domba di luar dikasih pada waktu yang sama, ya banyak mereka yang memang belum menerima pekabaran malaikat ketiga. Mereka baru mau mendengar dari kita ya pekabaran tersebut. Mungkin kira-kira begitu saya mau, atau mungkin pendeta punya pendapat yang lain. Kan kalau tadi kan dibilang revival, reformation, hujan akhir, kemudian juga ada yang kita sebut dengan the sealings, itu kan paralel toh. Paralel. Lalu kita juga mengerti ya bahwa setiap hari itu ada hujan, privilege untuk hujan itu juga diberikan kepada jemaatnya sekarang ini yang mau mencari apa sungguh-sungguh. Makanya buat saya pekabaran-pekabaran yang kita sampaikan ini, saudaraku, ya contohnya waktu kita menyampaikan undang-undang hari Minggu contohnya, yang sering kita lupa. Saudara, itulah tanda zaman. Ya, kalau kamu lihat nanti ada undang-undang hari Minggu, ini nubuatan loh. Bukan cuma sekedar nubuatan. Kalau kamu lihat tanda itu, hey, jangan kamu tertipu. Ini dibuat oleh Amerika Serikat. Kalau kamu lihat itu, maka kamu harus cepat-cepat mengambil keputusan. Ini kita bicara mengenai saudara-saudara kita yang di luar kandang ya. Di luar kandang itu maksudnya ya saya tidak bicara agama, siapa saja kan, siapa saja seperti itu. Nah, pada saat mereka itu menerima pekabaran, menerima hujan akhir, apa artinya? Menerima suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ya, seperti yang terjadi di zaman murid-murid Yesus di zaman Pentakosta,
di hari Pentakosta itu mereka terima itu pekabaran tentang Yesus yang bertobat 3.000 ada. Dan kita tahu kan setelah 3.000 itu mereka berkumpul tiap hari di rumah dan jemaat, lalu Tuhan tambahkan lagi tiap hari, dan tiap hari. Dan kalau saudara lihat umat Tuhan yang ada di zaman awal di Pentakosta itu, ya contohnya ya, ini contohnya Barnabas lah. Barnabas kan tidak pernah muncul, saudaraku. Ya, toh, baru muncul belakangan, istilahnya begitu, toh. Tapi bagaimana dia, ya, ada termasuk dalam kelompok yang menerima hujan awal itu, dan akhirnya dia juga menyampaikan pekabaran kepada semua orang. Jadi kalau skenario yang saya bisa pikirkan adalah orang-orang yang di luar dituntun dari luar kandang masuk ke dalam kandang Tuhan itu, kan dia punya banyak domba-domba yang lain juga. Jadi dia bisa menjadi juru kabar kepada teman-temannya, lalu teman-teman itu bisa masuk kepada gereja kita. Dan orang itu akan memiliki tabiat seperti Kristus. Itulah, ya. Ini ada gangguan suara dari pendeta Praban. Iya, sudah. Baik, ada pertanyaan lain lagi yang ingin ditanyakan pada acara kita pada malam hari ini? Kami persilakan. Masih ada 5 menit lagi mungkin. Mungkin ada satu lagi ya Pak yang saya mau ditambahkan itu ya. Kalau saudara mau melihat exactly what happened hujan akhir, cerita yang paling sederhana kita bisa lihat itu adalah di Kisah pasal 2. Itu adalah contoh hujan akhir di hujan awal. Maksudnya begitu. Itu kan disebut hujan awal, toh? Ya kan? Tapi kalau menggunakan kata hujan akhir, itu contoh hujan akhir, karena apa yang terjadi di hujan awal itu terjadi juga di hujan akhir, di hujan yang terakhir. Nah, untuk terjadi di hujan yang terakhir itu, ya, di hujan awal kan kita bisa lihat murid-murid itu memiliki karunia roh. Oke? Terus yang kedua, murid-murid itu juga memiliki buah roh. Nah, dua itu kita bisa lihat manifestasi daripada hujan awal dan menjadi manifestasi hujan akhir nanti. Jadi mereka itu akan dilengkapi dengan karunia-karunia rohani yang memang dibutuhkan pada waktu itu. Ya. Terima kasih. Saya pikir ruang pertanyaan sudah akan ditutup. Kecuali masih ada satu lagi, saya berikan kesempatan. Yang kemarin ini? Kalau masih komen atau tambahan boleh? Boleh, Saudara Dennis. Boleh. Jadi kalau kita bisa lihat kalau seorang petani itu ya, kalau yang namanya hujan awal itu adalah pada waktu mereka mau memulai untuk mengerjakan tanah, ada hujan awal. Jadi hujan awal untuk mengerjakan tanah, lalu setelah itu ada hujan-hujan setelah tanah dikerjakan, dan di akhir sebelum panen ada hujan akhir namanya. Jadi hujan akhir itu yang kita tunggu untuk panen, dan itulah kalau kita masukin ke dalam nubuatan ini, nanti hujan akhir datang, itu Tuhan mau panen kita gitu ya. Itu yang hujan terakhir. Dan kalau kita lihat lagi hujan awal, bagaimana mereka umat-umat Tuhan mendapatkan kecurahan hujan awal itu, ya yang seperti tadi sudah dibilang berdoa, itu kita bisa minta itu.
Dan yang paling utama di sana adalah kita bisa lihat bahwa mereka bersatu. Sehingga tadi ada mungkin pertanyaan, apakah umat Tuhan Advent ini sekarang sudah bersatu? Jadi karena kalau kita berdoa bersama earnestly, kita bersatu satu tujuan, karena sebelum Sandelo ini datang, dikatakan bahwa umat Tuhan akan mengabarkan pekabaran ini dulu. Jadi kalau kita tidak bekerja mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini, Sandelo tidak akan datang gitu loh ya. Kita dulu kasih kabar keluar seperti yang ditulis di dalam Matius 24, umat Tuhan akan mengabarkan pekabaran ini keluar, lalu kekejian itu datang. Kepausan akan marah sehingga dia turunkan Sandelo. Jadi ya, kalau kita mau nunggu kecurahan roh itu, kita berdoa, kita bersatu, kita kabarkan pekabaran 3 malaikat ini, lalu itu baru bisa terjadi. Kira-kira gitu. Terima kasih Saudara Denis atas keterangannya yang kiranya dapat memperjelas akan pelajaran kita malam ini ya. Baik, bila tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara yang sudah bergabung dengan acara Zoom malam ini. Dan kita akan berjumpa nanti pada hari Jumat untuk seminar keluarga. Baiklah, selamat malam saudara sekalian, karena waktunya sudah lebih larut di sini dan saya yakin saudara ada kegiatan masing-masing. Sampai jumpa pada hari Jumat sore jam 7 sore. Atau mungkin ada